Dan lebih menghebohkan lagi dan sangat miris, kita membaca di sebuah berita bahwa negeri kita Indonesia salah satu negara yang termasuk pemain terbesar judi online. Padahal kita tahu negeri kita itu banyak kaum muslim. Teka-teki penyakit Polwan Bribtu FN nekat bakar hidup-hidup suaminya, Bribtu RDW hingga tewas terungkap. Bribtu FN tak mampu kendalikan amarahnya setelah melahirkan anak kembar. Polwan di Mojokerto, Jawa Timur itu pun berpikir pendek saat murka dan langsung bakar suaminya. Kasus Polwan bakar suami mendapat perhatian publik. Sebelumnya beredar kabar jika Bribtu FN murka lantaran gaji 13 suaminya tinggal Rp800.000. Uang gaji 13 digunakan main judi online. Ternyata belakangan muncul dugaan penyebab lain Bribtu FN bakar suami. Setelah membakar Bribtu RDW, Bribtu FN menyesali perbuatannya. Bribtu FN dikatakan sempat meminta maaf setelah membakar sang suami saat mengantarnya ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menerangkan bahwa usai polisi dibakar di Mojokerto, Polwan Bribtu FN sempat menolong korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar di media sosial berita-berita yang menghebohkan. Maraknya perjudian online. Bahkan barusan kita dengarkan seorang istri rela, bahkan nekat membakar suaminya dikarenakan judi online. Bahkan yang terbaru di Sulawesi, ada salah seorang perwira TNI yang nekat menggunakan dana satuan, menyalahgunakan dana satuan untuk judi online. Bahkan nilainya mencapai 876 juta. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka dari sini kami menghimbau untuk segenap lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama, ustadz, kiai, para dai, mari kita bersinergi, berlomba-lomba mengingatkan kaum muslimin dan segenap masyarakat akan bahaya daripada judi online tersebut. Karena dampaknya sungguh sangat dahsyat, dampak buruknya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kita pernah membaca sebuah berita bahwa Indonesia salah satu pemain terbesar judi online. Bahkan menduduki nomor 1 pemain besar judi online sedunia. Padahal kita Indonesia, bangsa kita, sebagian besar adalah kaum muslimin. Waliyahzubillah. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan apa definisi judi, kemudian kenapa dalam Islam judi diharamkan, yang ketiga dampak buruk dalam perjudian. Tayyib, yang pertama kita bahas definisinya dulu. Definisi judi perjudian. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qimar wa Haqiqatuhu wa Ahkamuhu. Perjudian, hakikat dan hukumnya. Karya Syekh Dr. Sulaiman Al-Lahim. Beliau menyebutkan bahwasannya judi adalah sebuah transaksi antara dua belah pihak, ya, untuk memiliki barang atau jasa. Ya, untuk memiliki barang atau jasa dengan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, dengan dikaitkan
dengan dikaitkan kepada perkara-perkara yang tidak jelas, entah dengan permainan atau perlombaan. Inilah namanya judi. Kita berikan contoh. Sebagai contoh, dalam sebuah permainan, ya, mungkin permainan yang mudah saja ya, mainan kelereng lah. Kelereng. Antara dua belah pihak bermain kelereng. Kemudian masing-masing salah satu ya dari pihak tersebut mengeluarkan uang. Misalnya 10.000. Kemudian pihak yang kedua, yang ketiga sama-sama 10.000. Lantas mereka sepakati, bagi yang memenangkan permainan ini, maka dia berhak mengambil seluruh uang tersebut. Ya, jadi dia mendapatkan keuntungan semuanya karena dia telah menang. Atau biasanya dalam sebuah perlombaan atau permainan sepak bola yang sering terjadi, ya, Piala Dunia. Mungkin ada yang mengandalkan tim atau negara tertentu seperti mungkin Argentina. Ada yang mengandalkan mungkin Prancis atau Brazil. Kemudian mereka sepakat untuk taruhan dan mengatakan, kalau nanti malam yang menang Argentina, maka uang ini berhak saya miliki. Sebaliknya, kalau nanti Brazil yang menang, maka uang ini berhak kamu miliki. Dan seterusnya. Itulah perjudian. Dan ini semuanya hukumnya haram dalam Islam. Dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ijma' para ulama. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Al-Kabair termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Adapun dalil ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, ya, berkurban untuk berhala, wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, sesuatu yang kotor, yang keji, yang najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa diharamkan perjudian tersebut. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena perjudian, khamr, itu syaitan menginginkan kalian untuk menimbulkan sebuah permusuhan, menimbulkan kebencian di tengah-tengah kalian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalang-halangi kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menghalangi kalian untuk salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Dari ayat ini kita ambil sebuah kesimpulan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Idza qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'aka, imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha anhu." Jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaranmu, pasang kedua telingamu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di dalamnya ada sebuah kebaikan yang Allah perintahkan, au syarrun tunha anhu, atau sebuah keburukan yang Allah Subhanahu wa taala
larang. Berarti di sini menunjukkan di antara tanda-tanda keimanan seseorang menjauhi perbuatan judi. Ya, tanda keimanan seseorang menjauhi perbuatan judi. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya agar meninggalkan perbuatan judi. Maka orang yang mengatasnamakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda keimanan seseorang yaitu meninggalkan perjudian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan kalimat khamr, innamal khamru wal maisir, yang menunjukkan sama-sama haram. Ya, sama-sama haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan fajtanibuhu, maka jauhilah. Secara kaidah dalam ilmu usul fiqh, yang namanya perintah asalnya adalah wajib. Maka kita wajib menjauhi khamr, menjauhi perjudian. Perintah dalam Islam asalnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi fajtanibuhu, yang menunjukkan bahwasannya wajib kita meninggalkan perbuatan judi dan yang lainnya. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan tentang bahaya khamr, bahwasannya khamar, perjudian termasuk proyek syaitan. Ya, proyek syaitan yang menyulut sebuah api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari sinilah ulama sepakat haramnya perjudian. Bahkan dalam sebuah riwayat, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an melarang anak-anaknya bermain kelereng dengan taruhan. Dengan taruhan. Tayyib. Sekarang apa dampak buruk dalam perjudian? Yang pertama jelas, melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan seseorang dari sholat, melaksanakan ibadah, karena dia sibuk dan fokus dengan perjudian tersebut. Kemudian yang kedua, akan merusak rumah tangga seseorang. Kita lihat faktanya, seorang istri membunuh suaminya, ya, rusak rumah tangganya, menghancurkan rumah tangga. Bahkan seorang anak dengan orang tuanya, bisa jadi anak tadi membunuh orang tuanya karena kecanduan main judi. Bahkan antara saudara dengan saudara yang lainnya, antara teman dengan teman yang lainnya, akan merusak hubungan baik. Kemudian dampak buruk lagi, seseorang akan membuat seseorang hidup dalam kemalasan dan hanya sebatas angan-angan saja. Dia ingin kaya, tapi dengan cara yang instan, dengan melakukan perjudian, melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya akan merusak akhlak seseorang. Akhlaknya sangat buruk. Ya. Begitu pula termasuk dampak buruk dari perjudian adalah seseorang menjadi pecandu. Kecanduan judi online sehingga dia nekat untuk melakukan pinjaman online. Bahkan mungkin rela untuk membunuh ya orang lain atau bunuh diri. Ya, membuat seseorang kecanduan sehingga bisa jadi dia stres, akhirnya dia minum khamr, menenggak khamr, minuman keras, mungkin narkoba juga, mungkin juga nanti zina dan yang lainnya. Sangat banyak sekali dampak-dampak buruk negatif daripada perjudian tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita kira bahwasannya perjudian itu sebatas permainan kartu atau permainan dadu. Tidak hanya ini saja. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, ya, maka perjudian semakin berkembang, maksiat semakin berkembang. Di antaranya muncul banyaknya judi-judi online, slot dan seterusnya.
yang kita dapati sekarang yang lagi marak di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan tertipu dengan istilah. Ya, istilahnya online dan seterusnya, jangan tertipu dengan istilah. Ya, sholat atau yang lain jangan tertipu. Namun hakikatnya itu judi, maka diharamkan dalam Islam. Karena nama tidak akan merubah sebuah hakikat. Kalau hakikatnya haram, maka tetap diharamkan. Maka dari sini kita harus berusaha, ya, berhati-hati. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, rekan-rekan kita, ya, untuk menjauhi perbuatan keji ini. Bahkan sekarang namanya bermacam-macam, ya. Judi online, mungkin sabung ayam, asuransi konvensional, ya, dan lain sebagainya yang muncul saat ini. Intinya semua adalah perjudian. Maka kami menghimbau segenap masyarakat, tokoh, ulama, kiai, gus, ya, pemerintah, untuk segera, ya, mengambil tindakan. Kita bersinergi, bergotong royong untuk mengingatkan kaum muslimin dan segenap masyarakat akan bahaya judi online tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari berbagai macam keburukan-keburukan, dan Allah berikan taufik untuk kita semuanya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita membawa dosa yang mana Allah Tabaraka wa taala tidak ridha dengan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.